Orang ini yang kalian anggap orang yang ngadi-ngadi. Orang ini pula yang kalian anggap melanggar hak asasi manusia sebagai seorang pelajar untuk memperoleh pelajaran. Tapi orang ini juga yang sudah berhasil mendidik anak-anak nakal, anak-anak terlantar, anak-anak yang broken home, yang suka tawuran, menjadi disiplin seperti yang ada di video Stitch tersebut. Pertanyaan saya, hai para elit yang kemarin nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi, apa yang sudah kalian lakukan? Kami masyarakat melihat, kami masyarakat mengamati, dan kami masyarakat melihat kok apa yang dilakukan, dan itu keren. Kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Bapak gak usah khawatir, masyarakat melihat, kami melihat apa yang panjenengan lakukan. Teruslah memberikan inspirasi bagi kami semuanya. Teruslah berbuat baik meskipun cibiran, sindiran, bahkan hinaan dan sebagainya menerpa panjenengan. Luar biasa memang Pak Deddy ya, betul-betul wakil rakyat. Karena kehidupan sehari-hari Pak Deddy setelah menjabat itu memang selalu bersama rakyat. Pak Deddy inilah yang betul-betul wakil rakyat. Semoga gubernur-gubernur provinsi lainnya mau meniru. Jadi buat gubernur-gubernur provinsi lainnya jangan segan-segan untuk meniru Pak Deddy, karena kebaikan itu memang untuk ditiru. Jadi kiranya para pejabat itu merakyatlah sesuai status dan perannya. Status pejabat itu kan wakil rakyat ya, perannya harus merakyat lah. Luar biasa Pak Deddy sebagai contoh pejabat yang luar biasa. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo mana nyanyinya? Saat masyarakat masuk seperti biasa, masyarakat penghormatan. Hormatnya sudah tahu belum? Siap. Sudah. Apa hormatnya? Selamat. Siap. Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan. Cara bergiliran. Bakal dan karakter utamanya. Bangsa. Ya. Mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal. Deddy Mulyadi sebut program didik siswa di barak militer tak langgar HAM. Deddy Mulyadi juga sebut kebijakannya yang mengirim siswa bermasalah untuk dididik di barak militer menurut Deddy Mulyadi kebijakannya itu merupakan upaya untuk memberikan pengasuhan terbaik kepada sang anak. Kami bukan sedang merenggut hak-hak anak, justru kami sedang memberikan hak pengasuhan terbaik kepada anak tersebut, tulis Deddy Mulyadi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Adakah merah putih di dadamu? Adakah merah kepada Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, atau lebih kerennya disebut Kang Deddy Mulyadi. Jenengan harus bertanggung jawab atas program-program jenengan seperti pada video ini. Program dimana mengembalikan mental anak-anak kita yang out of on the track kembali on the track. Yang dahulunya keluar jalur ditoto dikencengno. Jenengan harus bertanggung jawab sekali atas program ini. Terlebih visualisasinya yang seperti ini. Ya seperti video, visualisasinya yang seperti itu.
Karena apa? Harus bertanggung jawab. Banyak anak-anak kita yang tidak nakal, yang mempunyai empati tinggi, mempunyai simpati tinggi kepada TNI maupun Polri untuk bergabung, dilatih, dididik mentalnya seperti program ini. Untuk itu siapkan Kang Dedi untuk anak-anak kita yang mencintai negerinya, mencintai pemimpinnya, mencintai TNI, mencintai Polri, yang ingin sekali dididik seperti ini. Ya, jenengan harus membuatkan wadah juga untuk itu. Itu pesan saya Pak Dedi. Karena tidak menutup kemungkinan akan menjadi rasa iri. Ben nanti gak salah jalan, ingin bergabung justru malah nakal disik. Jangan sampai salah jalan, karena tidak ada wadah bagi anak-anak kita yang mencintai betul kepada TNI Polri, kepada negeri ini, kepada pemimpin-pemimpin ini, baik di level daerah maupun di level pusat. Sebelumnya, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa pendidikan di barak militer memberikan dampak positif terhadap siswa tersebut, terutama kepada aspek peningkatan kedisiplinannya. Program ini pembinaan karakter pembelajar dari Dinas Markas TNI memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar, ucap Deddy saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Markas TNI Resimen Ahmed. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Nah, ini kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang sedang ramai diperbincangkan untuk saat ini, yaitu tentang pembinaan anak-anak nakal di barak militer. Nah, di sini menuai pro dan kontra nih. Dari Komnas HAM itu mengkritik bahwa bukan kewenangan TNI mendidik anak-anak sipil, dan disitu juga bisa melanggar hak-hak anak. Dari pengamat pendidikan juga mengkritik. Dia banyak yang mengatakan ini bisa menjadi dampak negatif tentang psikologis anak ketika tidak ada pendampingan khusus mengenai hal tersebut. Lalu di satu sisi juga ada yang mendukung seperti Kementerian HAM, Natalius Pigai, yang mengatakan bahwa kebijakan ini tidak melanggar HAM, dan Natalius Pigai juga menyebutkan bahwa itu bisa diterapkan di skala nasional. Nah, kalau menurut saya kebijakan ini tidak masalah, dikarenakan banyak kasus-kasus remaja, terutama anak-anak sekolah itu yang tawuran, melawan orang tua dan lain sebagainya. Kenakalan remaja ini sangat tinggi. Nah, ketika tidak diberi ketegasan, tidak diberi pembinaan secara khusus, otomatis nantinya juga kejahatan itu juga meningkat. Angka kejahatan akan meningkat dikarenakan kenakalan remaja yang terjadi. Jadi kalau menurut saya ya nggak masalah aja sih, dan itu juga bagus diterapkan di Indonesia ya, di secara nasional. Mungkin itu. Terakhir, menyusul kritik terkait HAM pada program Deddy Mulyadi, Menteri HAM Natalius Pigai memberikan tanggapannya dengan menyebut program pendidik siswa bermasalah di militer tidak langgar HAM. Pasalnya, pendidikan di barak militer tidak masuk kategori hukuman fisik. Apa yang dilakukan Pemprov Jawa Barat tersebut bukan merupakan corporal punishment, hukuman fisik, melainkan bagian dari tanggung jawab anak. Maka tentu tidak menyalahi standar hak asasi manusia, katanya. Pigai juga menjelaskan selama pendidikan yang diberikan di barak militer berupa pembinaan mental, karakter, dan nilai, maka hal tersebut tidak melanggar prinsip dari standar hak asasi manusia. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segunang TV, pamit. Sampai jumpa.